Hashtag Coach Vostok. Halo semuanya, apa kabar? Sekarang hari ini kita ada dalam les yang kedua, maaf yang ketiga, karena untuk les yang pertama dan kedua kemarin videonya saya jadikan satu di video yang berjudul Mojarorat tanggal 11 dan tanggal 18 September. Oke, sekarang kita akan meneruskan pembahasan tentang pengenalan diri, terutama untuk akhiran-akhiran yang saya cetak tebal. Contohnya di Budapesten Lokom, akhiran OM, Desilek Indonesia is Onggulul, akhiran EK, dan Mostonulok Mojorul, akhiran OK. Sekarang kita cari tahu dan kita pelajari kenapa akhiran untuk konjugasi kata kerja berbeda. Kata kerja lokom, saya tinggal, mendapat akhiran on. Untuk besilek, kata kerja saya berbicara, mendapat akhiran konjugasi eka. Sedangkan tonluk, saya belajar, kita menggunakan konjugasi oka. Saya belajar. Kenapa bisa seperti itu? Kapan kita memilihnya? Kita akan mempelajari pada slide berikutnya. Sebelum membahas lebih jauh tentang konjugasi kata kerja, kita coba dulu melihat jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Hongaria. Ini ada beberapa contoh kata kerja dalam bahasa Hongaria, yaitu yang pertama tonul, itu yang kolom kiri, paling kiri itu adalah kata kerja yang digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal atau U. Juga untuk subjek orang kedua tunggal, tapi dalam bentuk sopan atau en, atau mogok. Kolom tengah adalah bentuk dari kata kerja dasar atau infinitif. Dan kolom ketiga yaitu arti dalam bahasa Indonesia. Kenapa kita belajar ini? Karena kita harus mengetahui infinitif dari setiap kata kerja. Kata kerja tonu, infinitifnya adalah tonu nih. Mendapat akhiran nih. Kata kerja basil, infinitifnya basil ini mendapat akhiran nih. Kata kerja mon, atau bilang atau ngomong, infinitifnya monton nih. Ada tambahan huruf o sebelum akhiran nih. Kata kerja logik atau tinggal, infinitifnya log nih. Akhiran ik hilang. Kata kerja always, kata kerja dasarnya always nih. Kata kerja face, kata dasarnya always nih. Face nih. Kata kerja sick, kata kerja dasarnya olut nih. Sick berubah menjadi ut nih. Oke, jadi ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan saat kita mengubah kata kerjanya menjadi kata kerja infinitif. Kita coba ke slide berikutnya. Konjugasi kata kerja kalakini atau kijalentimod atau jalanide. Pada dasarnya, konjugasi kata kerja dalam bahasa Hongaria itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama, satu adalah subjeknya. Siapa subjek dari kata kerja tersebut? Yang kedua, jenis kata kerjanya. Atau dalam bahasa Hongaria kata kerja adalah IG. Jenisnya apa? Apakah masuk jenis kelompok kata kerja 1, 2, 3, atau 4? Yang ketiga adalah jenis objek kalimat. Apakah oloni atau indefinite atau objek tidak pasti, atau tarjos atau definite atau objek yang pasti. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi jenis konjugasi kata kerja yang harus kita pilih. Sebelum melangkah ke slide berikutnya,
saya ingin bahas lagi. Saya ingin bahas apa itu konjugasi. Konjugasi adalah perubahan suatu kata kerja dalam jika kata kerja tersebut mempunyai perbedaan subjek, perbedaan objek, dan perbedaan kala waktu. Seperti halnya dalam bahasa Perancis. Dalam bahasa Inggris, konjugasi hanya terjadi pada kata kerja untuk kata ganti orang atau subjek orang ketiga, seperti he atau she. Contohnya, she does, he does. Kalau saya kan I do. Kalau kita, we do. Oke, jadi konjugasi adalah seperti itu. Jadi perubahan kata kerja dalam suatu kalimat yang tergantung dari subjek, subjek, kala waktu, dan kadang objek. Dalam beberapa bahasa. Tapi untuk bahasa Hungaria hampir mirip, yaitu benar-benar kita harus memperhatikan subjeknya siapa, jenis kata kerjanya, lalu jenis objeknya. Dan konjugasi ini akan berubah jika kita berbicara tentang kala waktu lampau atau kala waktu yang akan datang, atau juga pengumpamaan. Oke, kita coba lihat rumus atau konjugasi-konjugasi untuk kata kerja kala kini dalam bahasa Hungaria. Oke, kita membahas sekarang tentang kelompok kata kerja. Kelompok kata kerja dalam bahasa Hungaria ada 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah kata kerja regular, yang kedua kata kerja yang berakhir dengan s, dan z, yang sebenarnya sangat sedikit sekali, dan ada beberapa kata kerja yang berakhiran ik atau ikes yang masuk ke kategori atau kelompok kata kerja yang berakhiran s, dan z. Atau dalam arti bahwa kata kerja tersebut mengacu pada konjugasi kata kerja kelompok kedua. Yang ketiga ada kata kerja ikes atau kata kerja yang berakhiran dengan ik. Contohnya, logik, olsik. Kedua kata kerja ini adalah dua contoh kata kerja yang ikes atau kelompok ketiga. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa beberapa kata kerja ikes akan masuk ke dalam konjugasi atau kelompok konjugasi kata kerja kelompok kedua, yaitu yang berakhir s, dan z atau z. Kelompok kata kerja keempat yaitu kata kerja yang irregular. Ada juga yang dari kelompok kata kerja ketiga atau ikes. Jadi kelompok kata ikes pun ada masuk ke kategori kelompok kata kerja keempat. Pada dasarnya kelompok kata kerja keempat yang irregular ini tidak begitu banyak. Ada 3 subkategori. Yang pertama ada kategori A, yaitu Lenny, Yoni, Many. Lenny adalah menjadi atau to be. Yoni adalah datang, Many adalah pergi. Subkategori kedua atau B yaitu 6 kategori kata kerja yang berakhiran NNI atau kata kerja infinitif yang berakhiran NNI, tetapi tidak masuk ke subkategori yang pertama, yaitu Lenny untuk membeli, ini minum, Any makan, Tenny melakukan atau meletakkan, Winnie membawa pergi, ini percaya. Subkategori yang ketiga, C, adalah kata kerja yang infinitifnya berakhiran utni, utni, contohnya olutni, atau tidur, utni, atau berbaring. Oke. Untuk kata kerja ikes sebenarnya, atau kelompok kata kerja ketiga, sebenarnya
ada beberapa kategori yang dijabarkan lebih detail. Kita harus membahasnya lebih detail secara tersendiri karena ada beberapa pengecualian. Tapi secara garis besar, konjugasi ini akan mengcover sebagian besar kata kerja e-catch. Di sini ada beberapa kata penjelasan. Saya ulangi lagi bahwa ada kata kerja yang dalam bentuk infinitifnya ni, dan sebelum mendapat akhiran ni, akhirannya adalah s, sz, dan z, tapi sebenarnya adalah kata kerja e-catch. Jadi, ada kata kerja e-catch yang sebelum mendapat akhiran ni, huruf terakhirnya adalah s, dan z. Keterangan tambahan yang berikutnya adalah ada beberapa kata kerja yang masuk ke lebih dari satu kelompok. Oke, ada yang masuk kelompok 3, ada yang masuk ke kelompok 4. Atau kata kerja yang dalam kelompok 4 mungkin adalah kata kerja yang masuk dalam kelompok 2 atau 3. Untuk kata kerja irregular, ada baiknya kita hafalkan konjugasinya. Karena konjugasinya tidak banyak, sebaiknya kita hafalkan. Walaupun ada beberapa penjelasan bagaimana kita bisa menebak konjugasinya, tapi tidak selalu benar. Selalu ada pengecualian. Oke, kita coba ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita melangkah pada rumus-rumus konjugasi, kita akan membahas kembali harmoni bunyi atau harmoni suara dalam bahasa Hongaria. Kita dalam kelas berikutnya kita menggunakan hukum atau rumus atau acuan harmoni bunyi atau suara untuk mencari akhiran penunjuk arah seperti bol atau dari, lalu bon, ben, di, atau rorai, atau ke. Di sini kita juga menggunakan harmoni bunyi yang sama, yaitu bunyi huruf vokal yang dikelompokkan berdasarkan pengucapannya, yaitu huruf vokal mogos atau mogan hongzuk, yaitu e, i, u adalah huruf-huruf yang masuk ke dalam kelompok huruf mogos atau tinggi. Jadi jika suatu kata kerja mengandung huruf vokal mogos, kita harus memilih akhiran konjugasi yang mengandung huruf vokal mogos juga. Yang berikutnya adalah huruf vokal me, yaitu dalam, atau bisa juga dibilang berat. Huruf vokal me, atau me mogan hongluk, adalah o, a, o, e, u. Jadi huruf vokal ini adalah huruf vokal yang masuk ke kategori huruf vokal me. Jika kata kerja mengandung huruf vokal yang me, kita otomatis juga harus memilih akhiran konjugasi yang mengandung huruf vokal me. Kita lihat bagaimana kita mengaplikasikannya. Konjugasi yang akan kita bahas pertama yaitu konjugasi kata kerja indefinite. Dalam hal ini, kata kerja indefinite adalah kata kerja yang objeknya tidak pasti atau malah mungkin tidak ada objeknya. Jadi, sekali lagi, konjugasi indefinite atau olonirogozaj kita gunakan jika objeknya adalah tidak pasti atau malah tidak mengandung objek sama sekali. Karena ada beberapa kata kerja yang tidak mengandung objek. Contohnya, saya berbaring, terus saya menangis. Otomatis tidak diikuti objek, kan? Atau dalam bahasa Inggris kita bisa bilang
kata kerja intransitif. Oke, jadi gunakan konjugasi ini jika objeknya indefinite atau tidak pasti. Oke, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kata kerja dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini akan kita bahas 3 kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang sobayos atau regular, kelompok yang berakhiran S, S, dan Z, lalu kelompok kata kerja yang IKS atau berakhiran IK. Dalam setiap kelompok kata kerja ada akhiran-akhiran yang harus kita ingat, yaitu akhiran yang kita tambahkan ke dalam bentuk kata kerja bentuk pertama atau yang tanpa akhiran ni. Oke, kita coba balik lagi. Nah, di sini akhiran konjugasi tadi akan kita tambahkan ke kata kerja tonul. Oke. Kata kerja basil, kata kerja mont, dan seterusnya. Jadi, kalau kita tarik ke belakang satu kali lagi, akhiran ok ini adalah akhiran yang kita tambahkan jika subjeknya adalah saya dan indefinite atau objeknya tidak pasti. Di sini adalah mojorul. Mojorul di sini bukan objek tapi kata keterangan. Seperti yang sudah kalian lihat pada kelas berikutnya bahwa akhiran ul adalah akhiran yang kita gunakan untuk mengubah kata sifat atau kadang kata benda menjadi kata keterangan. Oke. Akhiran yang lain untuk grup kata kerja pertama adalah eka dan oka. Untuk te atau kamu, akhirannya s, os, dan s. Untuk e dan en, tidak ada akhiran. Untuk subjek mi, kita atau kami, akhirannya adalah dan ung. Untuk subjek ti atau kalian, akhirannya adalah tok, tek, dan tek. Untuk beberapa kata kerja, kita harus menambahkan satu huruf vokal lagi di depannya. Tapi ini sangat jarang. Jika kalian masih belum pasti kita tambahkan atau tidak, itu mendapatkan posisi aman, sebaiknya jangan ditambahkan saja. Nanti pelan-pelan kita akan melihat kata kerja seperti apa yang mendapat tambahan huruf vokal, seperti O, E, dan E. Untuk subjek ök dan önök, akhirannya adalah nok, nek, juga kadang ada tambahan O dan E. Jika kalian belum yakin, tidak usah dikasih tambahan. Oke, jadi itu tadi adalah akhiran konjugasi untuk grup kata kerja yang pertama. Untuk grup kata kerja yang kedua, atau yang berakhiran S, S, dan Z, untuk subjek in sama dengan kelompok pertama. Untuk akhiran konjugasi subjek T berbeda, yaitu akhirannya ol, el, dan el. Untuk kata kerja subjek e dan en sama tidak ada. Untuk kata kerja untuk subjek mi, ti, dan ek dan önök mirip atau sama, bisa bilang sama dengan grup pertama. Oke, perbedaannya hanya pada akhiran konjugasi untuk subjek T. Grup ketiga sebenarnya hampir mirip dengan grup pertama dan kedua, hanya saja perbedaannya ada pada 3 subjek. Subjek in, akhirannya on and en. Subjek T ada opsi akhiran yaitu S, S, dan Z, yaitu S, dan Z. Ada juga yang berakhiran dengan ol, l, e. Jadi sebenarnya gabungan
akhiran konjugasi grup pertama dan kedua. Jadi lebih punya opsi, lebih punya pilihan. Untuk subjek e dan en, akhirannya ik. Nah, kenapa? Inilah yang membuat kata kerja ini disebut kata kerja ikesh, kan akhiran ik ini. Untuk subjek ni, ti, dan ek, dan enek, antara grup 1, kedua, dan 3, mirip-mirip. Oke, jadi akhiran ini kalian hafalkan atau kalian berlatih nanti menggunakan akhiran-akhiran ini atau menggunakan menambahkan konjugasi ini ke kata-kata kerja dalam yang kita gunakan. Ingat sekali lagi kata kerja, maaf, konjugasi dalam bahasa Honggara tergantung dari siapa subjeknya, terus kategori dari kata kerjanya, yang ketiga objeknya. Oke, di sini yang kita bahas barusan adalah kata kerja yang masuk kategori olonyi atau indefinite. Maaf, kata kerja yang objeknya indefinite atau olonyi. Terus antara banyak pilihan akhiran konjugasi ini, yang mana yang kita pilih? Kita lagi-lagi menggunakan hukum harmoni bunyi. Jika kata kerja mengandung huruf vokal mogos, kita mencari konjugasi yang mogos. Jika kata kerja mengandung huruf vokal yang me, kita juga mengambil pilihan konjugasi, akhiran konjugasi yang huruf vokalnya me. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah kelompok kata kerja keempat, yaitu kelompok yang tidak regular, yang sebenarnya harus kita hafal. Oke, di sini ada 6 contoh konjugasi dari kata kerja yang masuk ke dalam grup keempat ini. Semua semua kata kerja seperti ini harus kita hafalkan. Walaupun ada beberapa penjelasan bagaimana konjugasi ini bisa terjadi, tetapi sayang sekali tidak selalu bisa dipakai dengan benar karena selalu ada pengecualian. Di sini saya hanya akan membahas untuk kata kerja yaitu leni atau menjadi, atau kadang atau juga ini termasuk konjugasi dari to be. Konjugasi leni adalah vagyok, vagy, von, vagyunk, vagytok, dan vonok. Oke, ini adalah konjugasi untuk menjadi atau juga bisa dibilang to be. Hanya saja to be dalam konteks to be seperti bahasa Inggris, untuk subjek en, u dan en, subjek ek dan enek, to be ini tidak digunakan. Seperti contohnya mereka lapar. Lapar adalah ehes. Kita tidak bilang ehesek vonok. Kita bilangnya ük ehesek. Oke, jadi ini adalah konjugasi untuk menjadi atau konjugasi untuk kata kerja leni yang berarti menjadi atau ada, bisa berarti juga ada, tetapi bukan semata-mata kata kerja to be. Oke, kita ke slide berikutnya. Sekarang kita membahas konjugasi kata kerja yang objeknya definite, atau dalam bahasa Hongaria tárgyas. Konjugasi definite, tárgyas, ragozás. Di konjugasi ini kita pakai jika objeknya adalah objek definite atau objek pasti. Oke, kita lagi-lagi membahas 3 grup yang pertama, yaitu grup kata kerja yang
regular, sobayos, grup kata kerja yang berakhiran s, dan z, dan kata kerja yang berakhiran atau kata kerja yang masuk grup ikesh. Oke, kalian bisa pelajari akhiran-akhiran konjugasinya. Saya tidak akan sebutkan satu-satu, tapi di sini saya akan menekankan lagi akhiran konjugasi mana yang kita pilih, yaitu lagi-lagi kita mengacu pada hukum harmoni bunyi. Jadi kalian hafalkan lagi, kalian ingat-ingat lagi jenis pengelompokan huruf vokal berdasarkan pengucapannya. Ini. Jika kata kerja mengandung huruf vokal me, maka kita menggunakan akhiran konjugasi yang mempunyai huruf vokal me juga. Jika kata kerja mengandung huruf vokal mongos itu contohnya maka akhiran konjugasi yang kita pilih adalah yang juga mengandung huruf vokal me, itu Oke. O adalah mongos, O adalah me, adalah mongos. Sedangkan ini termasuk huruf vokal yang mongos, tetapi penggunaannya hanya tergantung dari huruf vokal dalam kata kerjanya. Jika ada huruf vokal yang mengandung huruf O.2, maka kemungkinan besar kita harus menggunakan akhiran yang mengandung huruf vokal tetapi tidak selamanya. Jadi hati-hati. Kita sebaiknya sering berlatih dan jika ada kasus-kasus yang tidak regular, kita coba hafalkan. Oke, grup yang berikutnya yang akan kita bahas adalah grup kategori keempat. Jika objeknya adalah objek yang definite atau pasti. Di sini hanya ada 3 contoh kata kerja atau 4 contoh kata kerja yang dikonjugasikan. Kenapa kata kerja Yun, Di, Many, dan Lenny tidak ada konjugasi dalam jenis konjugasi yang objeknya adalah objek yang definite? Karena kata kerja Yun atau datang, kata kerja Many atau pergi, dan kata kerja menjadi atau ada atau Lenny tidak akan diikuti objek. Ini adalah contoh kata kerja yang intransitif. Oke, kita tidak datang lalu diikuti objek, tidak mungkin kan? Datang dengan, tapi dengan adalah preposisi. Oke, di sini kita lihat konjugasi untuk kata kerja ini atau percaya. Jadi untuk kata kerja percaya ini atau hisik sebenarnya mirip atau masuk ke menggunakan konjugasi kata kerja grup ke-2. Jadi seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa untuk grup keempat ada beberapa kata kerja yang datang dari grup 2 dan 3. Tapi tetap kita masukkan ke grup keempat karena ada ketidakseragaman dalam pengkonjugasian. Oke, begitu juga dengan ini. Ini sebenarnya adalah kata kerja ikesh, tetapi kita masukkan ke grup keempat karena konjugasinya bersifat irregular. Terus yang berikutnya adalah contoh dari kata kerja olutni atau tidur dan faikutni atau berbaring. Olutni adalah bentuk infinitif dari olsik. Ini ya. Olsik, infinitifnya olutni. Oke, untuk olutni kita bisa lihat contoh pengkonjugasiannya.
Nah, untuk alumni ini pengonjugasiannya lagi-lagi mirip dengan pengkonjugasian dari grup kata kerja ICAS. Karena ICAS juga adalah kata kerja, karena alumni atau ALSIC merupakan kata kerja yang masuk golongan ICAS. Kata kerja berikutnya adalah frequently. Frequently atau berbaring. Di sini kita tidak ada konjugasinya. Kenapa? Lagi-lagi karena kata kerja berbaring ini biasanya sebagian besar, bisa bilang lebih dari 90% tidak diikuti objek atau mungkin sama sekali tidak diikuti objek. Karena itu konjugasi untuk konjugasi jenis definite tidak ada. Kosong. Oke. Kita ke slide berikutnya. Semoga sampai di sini kalian bisa mengikuti. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa kembali lagi ke beberapa slide sebelumnya sampai jelas. Oke. Di sini kita akan melihat beberapa contoh kata kerja berdasarkan kelompok-kelompoknya. Ada banyak kata kerja yang infinitifnya berakhiran s, dan z, tapi sebenarnya masuk ke kata kerja kelompok ICAS. Bisa juga masuk ke kelompok keempat. Oke. Tapi sebagian hanya masuk ke ICAS. Oke. Untuk yang pertama, kelompok kata kerja regular. Desilni berbicara, Tolulni belajar, Irni menulis, Tolani menemukan, Jologolni berjalan, Solni bilang atau mengatakan, Walosolni menjawab, Varni menunggu, Mundoni bilang atau ngomong, Kirni meminta, Vagni memotong, Seretni mencintai, Hojni membiarkan, dan lain-lain. STB atau kependekan dari short to be, artinya adalah dan lain-lain. Oke. Kelompok kata kerja kedua yaitu kata kerja yang berakhiran s, dan z, atau z. Olwashni, moshni, keresni. Sebenarnya tidak banyak kata kerja yang berakhiran s, yang murni berakhiran s, dan z. Karena sebagian besar adalah kata kerja ICAS. Oke, yang berikutnya kata kerja lebos nih. Akhiran S kebanyakan masuk kategori ICAS. Saya hanya menemukan satu yaitu lebos. Ini itu kata kerja yang kasar, yaitu melakukan hubungan intim secara paksa. Berikutnya kata kerja yang bahkan dengan Z. Zezni memasak, Nesni melihat, Husni membawa dengan kita, Husni mencabut, Bijas berhati-hati, juga berarti menjaga. Grup yang ketiga yaitu grup ICAS. Grup kata kerja ICAS contohnya terik atau patah, infinitifnya terni. Logik, infinitifnya logni atau tinggal. Wajik, infinitifnya wajni, artinya mengimpikan, berharap. Utozik, infinitifnya utosni, atau dalam bahasa Indonesia berarti berpergian. Almudik, infinitifnya almutni, artinya bermimpi. Dolgozik, infinitifnya dolgosni, artinya bekerja. Tetsik, infinitifnya tetseni, artinya tertarik atau menarik. Tolalkozik, infinitifnya tolalkosni, artinya bertemu. Eshik, infinitifnya eshni, artinya jatuh. Oke.
Jadi, walaupun yang kata kerja seperti utolzik, dolgozik, tetzik, tulalgozik, dan eszik masuk kategori ikes, tetapi konjugasinya bisa jadi mengacu pada konjugasi kata kerja kelompok kedua. Oke. Kelompok kata kerja keempat yang yaitu irregular, contohnya tadi les menjadi leni. Ini kalau leni itu berasal dari les, yaitu menjadi. Contohnya dia menjadi dokter. Dia akan menjadi dokter. Orwosh les. Orwosh adalah dokter. Jadi leni ini sebenarnya bisa bisa menjadi les, bisa juga menjadi von, yaitu ion untuk datang, jadi infinitifnya ioni, next infinitifnya many. Oke. Yang ke subkategori kedua adalah ves, veni, isik, ini, esik. Maaf, ini bukan ini tapi any, tes, teni, vis, vini, hisik, hini. Oke, sekali lagi maaf ya, ini ada saya salah menulis, bukan ini tapi any. Jadi huruf i diganti huruf ini. Any, bukan ini. Oke, berikutnya subkategori yang ketiga C yaitu veksik. Infinitifnya vekutni. Olsik, infinitifnya olutni. Oke, yang berikutnya horoksik, infinitifnya horogutni. Artinya adalah marah. Oke. Untuk subkategori A dan B saya tidak mengartikan karena saya sudah mengartikan di slide sebelumnya. Oke. Sekarang kita ke slide berikutnya. Kita akan latihan mengelompokkan jenis-jenis kata kerja berdasarkan kelompoknya. Oke, di situ sudah ada empat kotak. Kotak yang pertama adalah untuk grup yang pertama. Ershu adalah pertama. Jadi untuk grup kata kerja sobayus atau regular. Mashudik adalah untuk kelompok kata kerja kedua yang berakhir dengan S dan Z. Contohnya Vezni. Grup ketiga atau harmonik adalah kata kerja ikes. Contohnya Lokni. Grup keempat adalah grup yang irregular. Contohnya ion. Oke, kalian di sini ada kata kerja yang harus kalian kelompokkan berdasarkan jenis-jenis kata kerjanya. Oke. Kalian bisa pause video ini, kalian kerjakan, kalian kelompokkan, setelah selesai, kalian lanjutkan videonya. Oke, berikut ini adalah jawaban dari pengelompokan kata kerja yang ada di bawah ini. Oke. Untuk kata kerja yang beraturan atau regular yaitu tutni, elni, hatni, otni, tonuni, besilni. Oke. Kelompok kata kerja yang kedua yaitu yang berakhir S dan Z adalah ol, moshni, dan mesni. Kelompok kata kerja ikesh yaitu dolgosni, tolalgosni, utosni. Oke. Kelompok kata kerja berikutnya yang keempat yang tidak beraturan yaitu many, leni, any, ini, oluni, ini, ikutni. Oke. Jadi sekali lagi saya akan membantu mencoba mengartikan kata per kata lagi, yaitu dari tutni ya, tutni adalah tahu atau bisa, elni hidup, latni melihat, olvashni membaca, meni pergi, leni menjadi dan ada, dolgosni bekerja, elni makan, ini minum, olutni tidur,
Tolargos ni bertemu, Mos ni mencuci, Ot ni memberi, Tonu ni belajar, Basil ni berbicara, Uzi ni membawa pergi, Saikut ni berbaring, Utos ni berpergian, dan Nis ni melihat. Perbedaan antara Lat ni dan Nis ni terletak pada apa yang kita lihat. Contohnya ya, untuk TV atau film, kita menggunakan Nis ni. Untuk orang, kita sebaiknya menggunakan lat, tapi juga bisa menggunakan nis nih. Tapi, sekali lagi, jika itu film, atau video, atau apapun yang bisa dikategorikan barang atau sesuatu yang seperti film, video, dan lain-lain, kita menggunakan kata kerja nesni. Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa untuk kata kerja nesni berarti bisa diartikan menonton. Oke. Sedangkan melihat bisa latni, juga bisa nesni. Oke. Latihan kedua, di sini ada kata kerja sinar yang berarti kamu melakukan, elung, kami atau kita tinggal, nezek, saya melihat, care, dia meminta, dulgozi, dia bekerja, fonjuk, kata kerja to be untuk saya, etek, kata kerja yang berarti mengerti untuk saya mengerti, kiwano, kata kerja kiwan atau bisa dibilang berharap, tapi dalam bahasa Inggris itu wish, I wish, tapi di sini we wish, kami berharap. Dan berikutnya kata kerja beselu atau kami berbicara, dan berikutnya adalah kata kerja latuk yang berarti saya melihat. Oke. Kalian pilih kata kerja ini untuk dimasukkan ke kalimat-kalimat dalam slide ini. Untuk satu kalimat bisa diikuti oleh 1, 2, atau bahkan 3 kata kerja. Jadi satu kata kerja bisa digunakan untuk beberapa kalimat. Oke. Sebelum kalian melanjutkan mengerjakan tugas ini, kita lihat lagi bahwa akhiran konjugasi menentukan atau dengan tahu jenis akhiran konjugasinya, kita tahu siapa subjeknya. Jika akhirannya S, berarti adalah subjek kurang kedua tunggal, yaitu kamu. Jika akhirannya berarti subjeknya adalah kami atau kita. Jika akhirannya Eka, subjeknya adalah saya. Jika tidak ada konjugasi, maka subjeknya adalah U atau dia, atau juga bisa atau Anda. Dolgozik, akhiran ik itu untuk subjek dia atau dan Anda atau Pojok ya, mungkin kalian sudah mendengar beberapa kali, itu adalah kata kerja to be untuk saya. Ertek, akhiran eka, adalah akhiran konjugasi untuk subjek saya. Kiwanu, akhiran unk adalah konjugasi untuk kata kerja, untuk subjek kami. Seperti juga besilum. Latuk, akhiran kata kerja, akhiran konjugasi oka adalah untuk subjek saya. Oke, jadi sekali lagi, setelah kalian melihat akhiran konjugasi kata kerja ini, kalian bisa mengerti sekarang kenapa kita tidak mengucapkan subjek kalimat. Karena dengan mengetahui kata kerja yang sudah dikonjugasikan, kita tahu subjeknya siapa. Kan? Kita hanya menyebutkan subjek kalimat pada saat kita menekankan si pelaku atau subjek. Dan jika subjeknya adalah atau Anda,
monggo atau Anda, enek, Anda sekalian, moguk, Anda sekalian, maka subjek-subjek tersebut dalam sebagian besar kasus kita ucapkan. Untuk melihat lagi tentang pengucapan subjek kalimat, kalian bisa lihat lagi ke video yang pertama, yaitu yang berjudul Mojorola tanggal 11 dan 18. Oke, kita ke slide berikutnya. Di sini adalah jawaban-jawaban dari kalimat-kalimat yang kalian cari kata kerjanya tadi. Oke, jadi bisa dilihat ada beberapa kalimat yang bisa menggunakan beberapa kata kerja. Oke, dan maknanya memang tergantung dari kata kerjanya. Ini Cina artinya, kamu melakukan apa? Peru bon, uvojung, kami ada di Peru. Paris bon, uvojung, kami ada di Paris. Paris bon dolgo sih, kami dia kerja di Paris. Oke. Oros Fajuk. Saya orang Rusia. Shonos Alek Rosul Latok. Saya melihat tidak begitu bagus. Alek Rosul Fajuk. Shonos Alek Rosul Fajuk. Berarti saya merasa tidak begitu sehat ya. Shonos Alek Rosul Fajuk. Saya tidak begitu sehat. Shonos Alek Rosul Dolgozik. Sayang sekali dia bekerja tidak begitu bagus. Sayang sekali dia bekerjanya tidak begitu bagus. Et filmet nezak. Saya melihat film atau saya menonton film. Cinaus, et kavit. Apakah kamu mau membuatkanku secangkir kopi? Ker et kavit, apakah dia meminta secangkir kopi? Shoinus dan beselum nemetul. Sayang sekali kami tidak berbicara bahasa Jerman. Shoinus dan ertek nemetul. Sayang sekali saya tidak mengerti bahasa Jerman. Peter Hetfunem Dolgozik. Peter Hetfunem Dolgozik. Hari Senin Peter tidak bekerja. Atau Peter tidak bekerja hari Senin. Yoyashtet Kimano. Selamat malam. Oke. Kita ke slide berikutnya. Oke. Di slide ini kita akan melihat apa sih definisi dari oloni dan tarios. Apa sih definisi dari objek oloni, indefinite, dan objek tarios. Oke. Di sini saya sudah memberikan contoh tabel tentang kata sandang dan kata tanya yang masuk ke jenis baik oloni maupun tarios. Oke, untuk tabel yang pertama itu untuk yang oloni. Tabel yang kedua adalah untuk yang tarios. Di dalam kedua tabel ini saya menggunakan objek yogurt ya, atau yogurt kalian ya, seperti Danone dan terus apa lagi ya, yang atau stevia, ya paling umum itu Danone ya, yang saya tahu saya hafal. Oke ya, yang kita gunakan dalam kategori kata sandang yaitu edge atau 1, kate atau 2, angka 2, shock atau banyak, cabbage atau sedikit. Oke. Ada juga bukan kata sandang tapi informasi jumlah, yaitu shemeni atau tak seberapa pun, dan shemit. Shemit adalah tidak sama sekali. Oke. Itu bahasa Inggrisnya nothing.
Tetapi untuk jumlah yang tak seberapa pun atau shemeni dan nothing atau shemi ini karena digunakan untuk negasi, maka harus diikuti dengan negasi yaitu nem ya, jadi harus diikuti dengan saya ada masalah komputer agak sedikit frozen, terfreeze. Oke, jadi untuk shemeni dan shemi itu diikuti dengan kata nem karena merupakan negasi. Yang berikutnya adalah kata tanya mit, nian, meni, dan han. Mit adalah kata tanya berarti apa, nian itu yang bagaimana, meni dan han itu artinya sama sebenarnya, yaitu berapa, hanya ada beberapa perbedaan saat penggunaannya, tapi secara garis besar adalah sama. Oke. Dalam tabel ini saya menggunakan kata kerja kerni atau meminta. Oke. Jadi kata kerja meminta sudah saya konjugasikan berdasarkan subjeknya. Kera itu saya meminta, kes kamu meminta, ker dia meminta, kerum kami meminta, kertek kalian meminta, kernek mereka meminta. Oke. Karena ini adalah tabel untuk kata kerja yang berobjek oloni, maka kata kerjanya harus kita konjugasikan ke kata kerja jenis oloni atau indefinite. Oke, jadi itu tabel yang pertama. Jadi cara membaca tabelnya yaitu contohnya kalau kata tanyanya meet cares, ya, meet care, meet kerek, meet kerung, oke. Tergantung nanti kalau menggunakan kata tanya berarti harus menggunakan akhiran tanda tanya. Oke, jadi untuk semua kata kerja ini, semua kata tanya ini meet, nian, mengihan, otomatis kita menggunakan konjugasi oloni. Oke, kata tanya meet, nian, mengihan, kata kerjanya harus berkonjugasi oloni atau indefinite. Jika kata sandang atau artikelnya edge, cage, bisa dan seterusnya, angka-angka seterusnya, dan penjumlah banyak atau sedikit, maka kita menggunakan konjugasi kata kerja yang indefinite. Begitu juga untuk shemeni dan shemit, kita harus menggunakan konjugasi oloni atau indefinite. Oke. Dalam kelas selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang tabel-tabel ini. Oke, kita masuk ke tabel kedua, yaitu tabel tentang konjugasi yang berobjek definite atau tajos. Di sini sama, saya menggunakan kata kerja kerni meminta, tetapi saya konjugasikan ke konjugasi tajos atau konjugasi definite. Objeknya sama, saya menggunakan lagi-lagi subjek yogurt. Oke, tetapi yang harus kalian perhatikan adalah jenis kata tanyanya dan kata sandangnya. Kata tanya, meik, kata kerjanya selalu dikonjugasikan definite atau tajos. Okay? Karena meik sendiri artinya yang mana. Kata tanya yang mana berarti kita ingin bertanya tentang objek yang pasti. Yang mana, yang ini atau yang itu. Karena itu meik masuk kategori kata tanya definite atau tajos. Kita masuk sekarang ke kata sandang. Kata sandang ada kata sandang o, bisa juga oz, tergantung kata bendanya. Jika kata benda berawalan huruf vokal, maka kata sandangnya bukan o tapi oz. A-Z, oz. Okay. Kata sandang berikutnya, S-O, itu berarti ini, atau yang ini. Os-O, itu, atau yang itu. Dalam kelas berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang kata sandang.
bagaimana kita membuatnya atau bagaimana kita menggunakannya. Yang kedua adalah kata merek. Danone. Danone adalah nama merek. Maka kita juga menggunakan akhiran konjugasi tardios. Gitu tuh. Kalau kita katakan atau kita lafalkan secara cepat, indokit. Jadi keduanya artinya. Ozajik artinya salah satu. Ejik shem, ini ejik shem, tidak satu pun. Oke. Name atau nama, jadi untuk nama orang, jika kita menanyakan objek, atau jika kalimatnya mempunyai objek nama orang, maka kata kerjanya kita konjugasikan dengan konjugasi tajos atau definitif. Oke. Jadi jika kata sandang dalam kalimat itu yang digunakan adalah kata sandang seperti ini, terus merek, mindokit, ozajik, enjikshem, maka otomatis kata kerjanya kita kunjukkan menggunakan konjugasi tajos atau definite. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti. Dua kategori atau dua kelompok dari kelompok kata tanya dan kelompok kata sandang dan kata penjumlah, yang mana yang masuk ke kategori tarjos atau oloni. Jika kata tanyanya merupakan kata tanya jenis oloni, maka konjugasinya juga oloni. Jika kata tanyanya merupakan jenis tarjos, maka konjugasinya juga harus konjugasi tarjos atau definite. Begitu juga untuk kata sandang. Kata sandang oloni, kata kerjanya berkonjugasi oloni. Kata sandang tarjos atau definite, konjugasi kata kerjanya juga konjugasi kata kerja tarjos atau definite. Oke. Sekarang kita coba rangkum informasi yang kita dapatkan dari dua tabel ini. Yang pertama adalah penggunaan konjugasi oloni, dan yang kedua adalah penggunaan konjugasi tarjos. Oke. Jadi jika kata tanyanya mit, mian, enyi, han, maka kita menggunakan konjugasi oloni atau indefinite. Jika kata sandangnya edge atau sebuah, atau keterangan jumlahnya 1, 2, dan seterusnya, banyak atau çok, kebeş atau sedikit, şemeni, nem, atau tidak seberapa pun, şemit atau tidak sama sekali, maka kita menggunakan konjugasi oloni atau indefinite. Jika kata tanyanya adalah magic, maka kata kerjanya kita konjugasikan dengan konjugasi tarjos atau definite. Jika dalam kalimat objeknya mempunyai kata sandang, yaitu o atau oz, s, o atau yang ini, os, o atau yang itu, o dan nama merek, terus o senjik, salah satu, enjikcem, tidak salah satu pun, maka kita menggunakan konjugasi tarjos saat kita mengkonjugasikan kata kerjanya. Objek yang mempunyai keterangan jumlah mindocate, keduanya, maka kata kerjanya juga kita konjugasikan dengan kata kerja dengan konjugasi tajos, definite. Okay. Yang terakhir, jika objeknya adalah nama orang atau nama tempat, maka otomatis kita menggunakan konjugasi tajos saat kita mengkonjugasikan kata kerjanya. Oke. Sampai di sini semoga kalian bisa mengikuti. Jika kalian belum paham, kalian bisa kembali lagi ke beberapa menit sebelumnya. Jika kalian tidak ada pertanyaan,
kalian bisa kirimkan lewat grup WhatsApp kita atau lewat pesan di channel YouTube ini. Oke. Sekarang kita coba ke slide berikutnya, yaitu slide latihan. Oke. Di sini mana kalimat yang benar? Mai kohaya sumundot. Oke, di sini kita akan bermain atau kita menentukan dia oloni atau indefinite atau dia tarjos atau definite dari kata sandangnya. Oke. Jika kata sandang edge atau tanpa kata sandang, maka dia masuk ke kategori oloni atau indefinite. Jadi kita mencari kata kerja yang konjugasinya oloni atau indefinite. Jika kata sandang o dan or, maka objek tersebut adalah objek tarjos atau definite. Maka kita pilih kata kerja yang konjugasinya definite atau tarjos. Oke, sekarang kita mulai dari contoh ya. Contohnya itu seret fösni atau seretet fösni. Oke. Di sini kalimatnya tidak ada objeknya. Jadi otomatis kalimat yang tidak berobjek harus atau menjadi kalimat yang oleni. Seret fösni. Maka kita memilih yang berakhiran S. Karena S adalah akhiran untuk kata kerja yang oleni, yaitu yang berarti kamu suka. S adalah akhiran konjugasi untuk subjek kamu. Seret fösni. Kamu suka masak? Oke. Oke, kita kerjakan. Di sini ada kalimat pertama. Kerstortat atau kersotorta. Kerstortat atau kersotortat. Oke. Kers artinya kamu meminta. Torto artinya tart, kue tart. Hivok otaksit atau hivok etaksit. Oke, saya mau manggil. Itu hivok. Hivok, saya mau manggil. Claudiat Varyuk atau Claudiat Varum. Oke. Claudia nama orang, Varyuk dan Varum berarti kita atau kami menunggu. Hazot Roizol atau Ohazot Roizol. Oke. Diam menggambar, Roizol itu dia menggambar. Haz adalah rumah. Gabor ker osamlat. Gabor nama orang, ker itu meminta. Okay. Samlo berarti bill saat atau invoice. Okay. Seretet Budapestet atau seret Budapestet. Seret berarti kan kalian sudah tahu mungkin yang berarti adalah suka atau mencintai. Nemlatok Esther. Itu Nemlatok Esther. Esther adalah nama orang, perempuan, Esther. Latuk dan latum berarti saya melihat. Oke, kalian dari jenis objeknya, kalian pilih mana konjugasi yang benar untuk masing-masing kata kerjanya. Oke, kalian bisa analisa bagaimana apakah jenis kata kerjanya, apa jenis objeknya itu objeknya definite atau indefinite, apakah kalimat itu mengandung objek atau tidak. Oke. Terus lalu kalian tentukan, kalian pilih kata kerja berkonjugasi yang mana yang tepat untuk digunakan dalam kalimat-kalimat ini. Kalian pause, kalian kerjakan, lalu kalian lanjutkan setelah kalian selesai. Ini adalah jawaban dari kata kerja dalam kalimat-kalimat ini. Oke.
Yang pertama Kerstortat. Oke, jadi bukan Kersotortat karena O adalah kata sandang definit atau tarjos. Oke, jadi kita memilih kata kerja yang eh, berakhiran S karena jika kita memilih yang Kersotortat akan salah karena objeknya adalah objek definit atau tarjos, sedangkan konjugasi kata kerjanya adalah konjugasi oloni. Untuk kalimat yang pertama, Kerstortat, tidak ada artikelnya. Berarti berarti kata kerjanya adalah kata kerja yang harus berakhiran dengan konjugasi oloni. Kers, benar. Okay. Yang kedua, perbedaannya hanya pada dua hal, yaitu artikel. Yang pertama, artikelnya O, artikel definite. Yang kedua adalah at, atau sebuah atau satu, yang merupakan salah satu artikel yang indefinite. Okay? Jadi untuk kasus ini, kita lihat kata kerjanya. Kata kerjanya semuanya berakhiran OK. OK sendiri adalah akhiran konjugasi kata kerja yang indefinite. Oke, berarti kita memilih objek yang juga indefinite, yaitu at. Kalimat ketiga yaitu Claudia Baryuk dan Claudia Barung. Oke, perbedaannya hanya terjadi pada kata kerjanya. Yang satu Baryuk, yang kedua Barung. Baryuk adalah kata kerja yang berarti kami menunggu untuk yang objek definite. Barung kata kerja kami menunggu untuk yang objek indefinite. Sedangkan objeknya sendiri adalah objek nama orang, berarti definite atau tarjos. Maka dari itu kita memilih Baryuk. Keempat, Hazotroizol sama Ohazotroizol. Oke, dia menggambar sebuah rumah atau dia menggambar rumah. Oke, di sini perbedaannya hanya pada artikel. Yang kalimat pertama tidak ada artikel, kalimat kedua dengan artikel O. Oke, artikel O sendiri adalah artikel atau kata sandang tarjos atau definite. Kata kerjanya berakhiran OL. Kata kerjanya Rizal, dia menggambar. Tidak ada akhirannya, tidak ada konjugasinya, Rizal. Jadi, kalau kata kerja tidak mempunyai akhiran, itu berarti merupakan kata kerja dengan konjugasi indefinite. Oke, jadi kita harus memilih objek yang indefinite, yaitu objek yang tanpa kata sandang. Jadi Haizot, Rizal, dia menggambar rumah. Jadi jangan di akhiran OL di sini bukan akhiran OL untuk pengkonjugasian. Contohnya, kita bisa kembali sebentar. Jika kalian ingat bahwa ada akhiran konjugasi OL dalam grup kategori kata kerja kedua. Oke. Tapi dalam kata Rizal ini bukan akhiran konjugasi. Ini merupakan bagian dari kata kerjanya. Itu Rizal adalah kata kerja yang berarti menggambar. Infinitifnya Rizalni. Oke. Rizalni. Kalimat berikutnya itu Gabor Ker Osamlat. Gabor Keri Osamlat. Oke. Perbedaannya di sini hanya pada kata kerjanya, yang satu ker, yang satunya keri. Oke. Kata kerja ker untuk subjek orang pertama tunggal. Itu di sini dalam kalimat ini adalah Gabor. Berarti kata kerja yang tanpa konjugasi seperti ini harusnya objeknya objek yang indefinite atau oloni. Sedangkan di sini objeknya mempunyai kata sandang atau artikel O.
berarti ini salah. Kita harus memilih kata kerja carry karena akhiran i adalah akhiran konjugasi untuk mengkonjugasikan kalimat yang berobjek indefinite. Kita bisa lihat kembali. Oke, di sini akhiran i dan i adalah akhiran konjugasi untuk kata kerja yang berobjek indefinite. Untuk subjeknya dia atau subjek untuk Anda. Oke. Kalimat berikutnya Szeretett Budapestet atau Szeretsz Budapestet. Oke. Perbedaannya pada kata kerja yang satu Szeretett dan lainnya Szeretz. Budapest adalah nama kota. Seperti yang kita tahu, nama kota adalah sebuah objek definite atau tardíos. Jadi kita harus menggunakan kata kerja yang berkonjugasi tardíos. Oke. Dalam hal ini konjugasi yang kita pakai adalah konjugasi ed, szeretett. Oke. Kita bisa lihat lagi ke tabel konjugasi untuk tardíos. Oke, di sini akhiran ed adalah konjugasi untuk subjek te atau kamu jika objeknya tardíos atau definite. Oke, yang kalimat terakhir nem látok Eszter sama nem látok Eszter. Oke. Perbedaannya hanya ada pada kata kerja. Oke. Objeknya sama Eszter. Eszter adalah nama orang. Seperti yang kita tahu, nama orang adalah objek definite atau tardíos. Karena itu kita menggunakan konjugasi kata kerja yang definite atau tardíos. Oke. Di sini kata kerja látok, akhiran OK adalah konjugasi untuk kata kerja yang definite. Sedangkan yang untuk kata kerja yang objeknya definite, akhirnya adalah OM. Oke. Jadi yang benar adalah nem látom Eszter. Oke. Kita lihat lagi. Ini kita bisa lihat bahwa akhiran om adalah untuk kalimat yang kata kerjanya mengandung objek definite. Akhiran ok untuk kalimat yang objeknya adalah indefinite. Oke, sampai di sini semoga kalian masih bisa mengikuti dan bisa mengerti kapan kita menggunakan konjugasi definite dan kapan kita menggunakan konjugasi indefinite. Okay? Untuk kelas berikutnya kita akan membahas tentang kembali sedikit tentang konjugasi ini. Kita berlatih dengan konjugasi agar kalian bisa lancar menggunakan kalimat atau kalian bisa lancar membuat kalimat karena kalian sudah mengerti bagaimana cara mengkonjugasikan kata kerjanya. Oke, untuk PR kalian di rumah, kalian bisa membuat atau mengkonjugasikan kata kerja ini ke dalam konjugasi baik definite maupun indefinite. Oke, yang pertama adalah konjugasi kata kerja match atau pergi. Terus yang kedua adalah kata kerja war atau menunggu. Yang ketiga adalah kata kerja care atau meminta. Oke, untuk kata match kita tidak menggunakan dua jenis konjugasi karena pergi ya otomatis menggunakan konjugasi indefinite ya. Match itu indefinite karena kata kerja match tidak akan diikuti oleh objek. Oke. Kalian bisa melihat lagi contoh-contoh contoh-contoh konjugasi dalam kelompok 1, 2, 3, dan 4 baik prolongi maupun tardíos sehingga kalian bisa tahu bagaimana cara mengkonjugasikannya. Di sini kalian akan berarti tentang konjugasi untuk kata kerja yang irregular. Di sini contohnya match dan kata kerja yang regular, tetapi di sini kalian akan berlatih menggunakan
uh, harmoni bunyi atau suara. Karena bar adalah kata kerja yang mempunyai huruf vokal me, maka kalian harus memilih konjugasi kata kerja yang juga mempunyai huruf vokal me. Kir mempunyai huruf vokal mogos, berarti kalian harus menggunakan konjugasi kata kerja yang berhuruf vokal mogos juga. Oke, sampai di sini. Semoga kalian belum terlalu capek. PR bisa kalian kirim di WhatsApp grup, atau kalian juga bisa kirim lewat pesan di channel YouTube ini. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Sampai bertemu di kelas berikutnya.